dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengungkapkan sudah hampir 30% warga Jakarta dan sekitarnya melaksanakan mudik lebaran tahun 2025. Hal ini disampaikan Kakor Lantas Polri saat meninjau jalur-jalur keselamatan di kilometer 91 Tol Cipularang arah Jakarta, jalur yang rawan kecelakaan sebab jalan yang menurun dan berkelok. Menurut Kakor Lantas, pada H-10 Lebaran atau Jumat 21 Maret 2025, sudah ada peningkatan arus lalu lintas sekitar 37% dibandingkan dengan tahun 2024. Kemudian di hari berikutnya atau H-9 ada kenaikan sebesar 22,5%. Meski sudah banyak masyarakat yang melaksanakan mudik, arus lalu lintas hingga Selasa ini terbilang lancar. Ia pun berharap kelancaran arus lalu lintas bisa tetap terjaga hingga prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 Maret mendatang. Jadi komparasinya selama 3 hari itu yang keluar dari Jakarta, baik yang menuju Cikupa dan Transjawa, ini sudah hampir 30%. Artinya sudah terurai dari awal, moga-moga nanti pada saat hari H atau H-3 pada prediksi puncaknya, nanti sudah bisa kita kelola dengan baik, tidak terlalu beban volume kendaraannya bisa kita kendalikan. Baik yang melintasi tol, termasuk juga yang non-tol tentunya bisa kita kendalikan. Termasuk juga yang di non-tol juga cukup lancar, ini tentunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mau prioritaskan rekan-rekan kita dan duta-duta pemudik kita. Pemirsa, pergerakan masyarakat menuju kampung halaman di masa mudik lebaran sudah terjadi dalam sepekan jelang Idul Fitri. Lalu bagaimana situasi terkini di sejumlah lokasi yang menjadi titik-titik pergerakan pemudik? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Arbida Donosmito dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, dan Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Ifdal terlebih dahulu. Ifdal, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah ada lonjakan penumpang yang akan menyeberang pada malam hari ini? Baik Febrian dan juga pemirsa, di Pelabuhan Merak, Banten, di tempat saya berdiri ini memang sudah ada kenaikan jumlah pemudik, volume jumlah pemudik, akan tetapi jumlahnya tidak begitu signifikan. Berdasarkan pantauan kami memang di sini masih tidak terlalu berbeda dengan di Pelabuhan Merak, Banten pada umumnya di hari normal. Adapun berdasarkan data yang kami himpun, bahwa memang data H-7 yang terkini itu baru yang kita dapati yaitu data H-7 kemarin, jumlah penumpang itu ada hampir 47.000 orang, sementara itu transportasi bus meningkat sebanyak 28% menjadi 529 unit, disusul oleh kendaraan roda 2 yang turun 61% menjadi 504 unit, sementara itu roda 4 naik 10% menjadi hampir 6.000 unit, dan truk turun 69% menjadi 971 unit. Adapun jika kita lihat lagi secara kumulatif maksud kami, dari H-10 sampai H-7 itu jumlahnya datanya itu malah naik. Yaitu sejak H-10 sampai H-7 kemarin sebanyak 205.715 orang naik di Pelabuhan Merak menyeberangi dari Pelabuhan Merak ke Banten menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sementara itu jumlah itu menaik sebanyak 48% dari periode sebelumnya, periode yang sama yaitu H-10 hingga H-7 Lebaran tahun 2024. Kemudian unit kendaraan sendiri naik sebanyak 32% menjadi 45.377 unit. Adapun jumlah ini, mohon maaf pemirsa, jumlah ini jika kita teliti lebih lanjut merupakan buah dari adanya perubahan traffic di tahun ini dan tahun kemarin. Jika tahun kemarin itu mulai ramai pada H-7 Lebaran, tahun ini agak sedikit berbeda. Adapun faktor perbedaan tersebut, faktor pembeda maksud saya itu ada salah satunya pemerintah yang menerapkan kebijakan work from anywhere di tiap-tiap kantor, dan juga adanya pergeseran hari libur sekolah
pada anak-anak dari yang sebelumnya H-7 diproyeksikan H-7 menjadi H-10 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Febri. Ya Ifdal, dari pantauan Anda, apakah kendaraan yang akan menyeberang ini dominasinya lebih banyak kendaraan pribadi atau bus penumpang? Baik Febri, berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi, kebanyakan bisa juga dilihat di layar kaca Anda pemirsa, hingga malam ini pantauan kami itu menemukan kendaraan yang memadati Pelabuhan Merak Banten menuju ke Bakauheni itu adalah kendaraan pribadi. Adapun jika dilihat kebanyakan itu kendaraan roda 2 seperti sepeda motor dan juga mobil-mobil pribadi, kendaraan roda 4. Dan kendaraan ini juga menurut pantauan kami bervariasi, bukan hanya mobil dari Jakarta yaitu plat B, ada juga mobil dari plat D, Bandung, plat F, Bogor, dan lainnya. Begitu Febri. Baik, terima kasih Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak Banten. Kita sekarang menuju ke Arbida Dono Smito yang berada di gerbang tol Cikampek Utama di Jawa Barat. Arbida, kalau beberapa jam yang lalu kita lihat gerbang tol Cikampek Utama ini masih landai. Nah, kalau sekarang situasinya seperti apa? Baik, selamat malam Febria dan juga pemirsa. Ini saya mau tanya apakah pemirsa sudah mulai mudik atau belum nih. Nah, saya mau melaporkan dari ruas tol Cikatama tempat saya berdiri ini di dekat gerbang tol Cikatama kilometer 70, di mana untuk kondisi lalu lintas yang ada di ruas tol Cikatama malam hari ini kondisinya sudah ramai lancar dan ini lebih ramai jika dibandingkan dengan kondisi di pagi maupun siang hari tadi. Di mana pemirsa ini didominasi oleh kendaraan pribadi, mobil berplat B begitu ya mayoritasnya. Kemudian ada bus pariwisata yang menuju ke arah timur dan juga ada truk-truk angkutan yang mana kita juga ketahui sudah ada pembatasan angkutan barang begitu ya. Dan ini juga sejalan dengan data yang terbaru dari PT Jasa Marga yang menyebutkan bahwa per malam hari ini total dari kendaraan yang masuk maupun keluar dari gerbang tol Cikatama ini totalnya ada lebih dari 43.000. Salah satunya adalah data untuk ke arah timur atau ke arah Jawa, tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama ada 26.164 dan tentunya angka ini masih bisa terus bertambah pemirsa. Di mana untuk traffic sendiri memang angkanya masih stabil. Jika kita bandingkan dengan tanggal 24 Maret ini adalah di angka 38.000 lebih kendaraan menuju ke arah tol Trans Jawa. Angka ini naik dibandingkan tanggal 23 Maret yakni ada di angka 36.979. Nah, terkait dengan volume kendaraan yang menuju ke arah tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama, ini jika kita akumulatifkan dari tanggal 21 sampai 24 Maret atau di H-10 sampai dengan H-7 hari Lebaran 2025 yang menuju ke arah tol Trans Jawa ini ada lebih dari 152.000 kendaraan. Nah, angka ini pemirsa naik 34,8% dari lalu lintas normal, yakni yang hanya sekitar 112.829 kendaraan. Nah, sedangkan kendaraan dari arah timur nih menuju ke Jakarta, ini ada sekitar lebih dari 115.000 kendaraan. Nah, kalau melihat data dari yang disediakan oleh PT Jasa Marga, ini masyarakat cenderung melakukan perjalanan meninggalkan Jabotabek ini pada malam hari. Karena menurut data dari Jasa Marga yang ditampilkan, kendaraan atau volume kendaraan ini mulai bertambah di malam hari sekitar jam 8 hingga pagi di subuh sekitar jam 5 pagi pemirsa. Dan tentunya kita juga harus menghindari begitu ya bagi para warga atau pemudik yang akan melakukan perjalanan juga harus menghindari jam-jam rawan yang macet atau mengalami kepadatan seperti di pagi maupun sore hari menjelang berbuka puasa. Nah, tentunya melihat volume yang terus meningkat, kita juga berbicara mengenai puncak arus mudik ya Febri dan juga pemirsa, di mana puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi di tanggal 28 sampai 30 Maret 2025. Sehingga ini ada imbauan juga untuk masyarakat agar melakukan perjalanan jauh sebelum puncak arus mudik atau sebelum tanggal 28 ataupun tanggal 29 dan juga 30 Maret 2025 untuk mengantisipasi adanya kemacetan, adanya kepadatan di beberapa titik, salah satunya juga rest area ya yang menjadi
menjadi tempat peristirahatan bagi para pemudik begitu. Dan tentunya untuk mengantisipasi adanya kepadatan, upaya dilakukan seperti rekayasa lalu lintas yang nanti akan diberlakukan one way, kontraflow, ganjil genap. Kemudian ada pembatasan angkutan barang dan juga selain itu ada penerapan diskon tarif tol sebesar 20% dari tanggal 24 sampai 28 Maret 2025. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di ruas tol Cikatama. Febrian kembali ke studio. Baik, terima kasih Arbida Donosmito atas informasi Anda dari gerbang tol Cikampek Utama di Jawa Barat, dan juga sebelumnya ada Ifdal Amal dari Pelabuhan Merak Banten. Teman-teman terus jaga kesehatan dan juga selamat kembali bertugas. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus monitor Mudik Metro TV 2025 hanya di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.